Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat semua yang telah Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, di Jumat ini, di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara bulan-bulan yang dimuliakan, yaitu bulan Rajab. Pada bulan ini banyak hal-hal yang bisa kita lakukan, terutama ibadah-ibadah yang disarankan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya khatib ingin mengajak, mari kita sama-sama tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi ajakan, seruan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita sebagai orang-orang beriman untuk terus meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sebenar-benarnya takwa dan tetap kita menjalankan segala apa yang Allah perintahkan dengan ibadah-ibadah yang kita jalankan, baik ibadah yang wajib atau ibadah yang sunnah, semuanya akan mengantarkan diri kita pada tingkat ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini pun dijelaskan, dimotivasi buat kita agar senantiasa terus kita meningkatkan takwa itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan jalan pintu keluar bagi setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi. Seberat apapun kita hadapi masalah kita, sekuat apapun orang-orang yang akan berbuat zalim kepada diri kita, maka ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki itu terjadi, tidak akan pernah terjadi. Apa yang membuat kita harus kita tingkatkan adalah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini jalan satu-satunya bagi kita, jalan yang Allah berikan kepada kita, yang diajarkan oleh Nabi kita, agar kita senantiasa menggantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala urusan-urusan yang kita hadapi hari ini. Kesulitan yang kita hadapi, segala hal cobaan yang akan kita hadapi, salah satunya adalah bagaimana kita terus meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, saya ingin mengajak dan juga mengingatkan ada satu ayat yang Allah sampaikan kepada diri kita. Di surat At-Taubah Allah berfirman, minha arba'atun hurum, bahwa dalam ayat itu disebutkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa ada bulan-bulan di antara bulan-bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. 4 bulan yang disebutkan
agar kita senantiasa meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 bulan yang saling berdekatan, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Sedangkan bulan yang satunya terpisah, yaitu bulan Rajab ini. Bulan Rajab ini kalau kita perhatikan sudah hampir setengahnya atau 15 hari dari awal sampai hari ini kita menjalankan bulan Rajab itu sendiri. Maka apa yang sudah kita isi pada bulan-bulan Rajab itu, dan bagaimana sikap yang ditunjukkan, yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW ketika bertemunya dengan bulan Rajab. Nabi SAW senantiasa berdoa pada bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa saban wa balighna Ramadan. Rasul berdoa agar senantiasa diberikan keberkahan pada bulan Rajab itu, di bulan Sa'ban, dan disampaikannya kita pada bulan Ramadan, bulan yang dimana Allah janjikan di bulan suci Ramadan itu bulan dimana ditingkatkannya segala amal-amal, bulan dimana dilipat gandakannya pahala-pahala kita, dan dimudahkannya ketika kita melaksanakan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita manfaatkan bulan Rajab ini dengan ibadah-ibadah yang disunnahkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Apa ibadah yang harus kita lakukan? Perbanyaklah, kata Rasul, perbanyaklah saum di bulan Rajab ini sebagai sarana bagi kita untuk melatih diri kita, persiapan kita untuk melaksanakan saum itu di bulan suci Ramadan nanti. Banyak saum-saum yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Salah satunya yang disunahkan adalah saum Senin Kamis, kemudian Yaumul Bid, kemudian juga saum Daud, dan banyak saum-saum yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tentunya kita harus menjalankan apa yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa keterangan atau beberapa penjelasan berkenaan dengan kita mendengar ada hadis-hadis saum di bulan Rajab itu. Ada yang menyatakan saum sehari, saum 3 hari, saum 7 hari, saum 15 hari di bulan Rajab. Tapi hadis ini setelah dilihat itu ternyata hadisnya dhaif. Hadis yang sahih, yang pasti, yang disampaikan oleh Nabi SAW, yang disandarkan pada sebuah kisah. Ada satu kisah ketika sahabat Nabi yang bernama Al-Bakhili datang kepada Nabi saat Nabi berkunjung ke Madinah. Ketika itu dia menyampaikan kepada Nabi, wahai Rasul, saya adalah bakhili. Rasul kemudian menanyakan, siapa atau kenapa engkau ini wahai al-mujibah al-bakhili? Dulu ketika pertama engkau bertemu dengan aku, kata Rasulullah, badanmu kuat, badanmu sehat, badanmu gemuk. Kenapa engkau sekarang terlihat kurus? Kenapa engkau sekarang terlihat tidak sehat? Maka Al-Bakhili menjawab, ya Rasul, saya begini karena saya selalu melakukan saum. Saum saya tiap hari. Artinya ketika Al-Bakhili melakukan saum itu dilakukannya tiap hari, maka kesehatannya tidak seperti awal ketika Nabi SAW melihat. Maka saat itu Rasulullah, wahai Al-Bakhili, saumlah saum Senin Kamis, saumlah saumnya Nabi Daud. Maka Al-Bakhili ketika itu menyatakan, ya Rasul, saya masih kuat saum lebih dari itu. Maka kata Rasul, saumlah di bulan Rajab. Saum di bulan Rajab itu saum yang disunahkan oleh Nabi, yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Selain itu maka tidak ada saum yang lain kecuali apa yang disunahkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad. Saum Senin Kamis misalnya, saum Yaumul Bid, dan saum-saum Daud yang paling bisa dijalankan oleh kita semua. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian amalan apa lagi yang bisa dilakukan di bulan Rajab ini untuk meningkatkan pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala? Salat sunnah. Salat sunnah pun juga dianjurkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama salat sunnah ba'diyah qabliyah, dan juga lebih diutamakan ketika disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang qabliyah subuh. Karena disebutkan di situ dalam hadis, salat sunnah qabliyah subuh itu lebih baik dibandingkan dengan dunia dan isinya. Salat sunnahnya saja seperti itu, ganjarannya dan balasannya seperti itu, apalagi salat wajibnya. Maka jangan pernah kita meninggalkan salat qabliyah subuh, lebih apalagi berjamaah subuh. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau puasa kita tidak sanggup, kalau misalnya salat qabliyah juga berat, maka perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perbanyaklah mengingat Allah. Hanya dengan mengingat Allah, hati kita akan lebih tenang. Hanya dengan mengingat Allah, maka hati kita akan menjadi lebih tenang. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan mengingat Allah, hati kita akan menjadi tenang. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan ini hanya Allah berikan kepada orang-orang yang mengingatnya. Kalau kita diberikan harta dan kekayaan, mungkin itu membuat kita senang, tapi belum tentu itu membuat kita menjadi tenang. Kalau kita diberikan sesuatu yang kita inginkan, mungkin itu membuat kita senang, tapi apakah itu akan membuat kita menjadi tenang? Contohnya saja, kalau kita memiliki sepatu yang harganya 10 juta misalnya, itu mungkin membuat kita senang, tapi apakah itu akan membuat kita tenang? Ketika kita memiliki sepatu yang harga seperti itu, maka barangkali sholat pun juga tidak akan tenang ketika melakukannya. Bahkan yang asalnya barangkali saf terdepan menjadi saf paling belakang karena khawatir sepatunya hilang. Artinya segala sesuatu dalam kehidupan dunia mungkin itu membuat kita senang, tapi belum tentu itu membuat kita tenang. Karena membuat hati kita tenang itu hanya ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Rajab ini perbanyaklah kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan itu hati kita akan menjadi tenang. Segala urusan seberat apapun kita hadapi hari ini, maka yang penting adalah ketenangan kita dalam menghadapi. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal-hal yang lain yang akan menjadikan nilai-nilai kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bertambahnya pahala-pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti ingat bahwa setiap amalan yang kita lakukan itu, sekecil apapun amalan itu kita lakukan, itu akan mendapatkan balasan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin sharran yarah. Sebesar apapun amalan itu, Allah akan balas, dan sekecil apapun keburukan yang kita lakukan pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita mengecilkan amalan yang kita lakukan, karena kecilnya amal menurut pandangan kita, tapi sesungguhnya di sisi Allah belum tentu amalan kecil yang kita lakukan itu memang sesungguhnya kecil. Boleh jadi amalan yang kita anggap kecil itu amalan yang akan membuat kita masuk ke dalam surga. Banyak cerita, banyak kisah yang kita dapatkan, orang yang melakukan amalan kecil ternyata di penghujung akhir kehidupannya amalan itulah yang menyebabkan dia masuk ke dalam surga yang Allah janjikan. Barakallahu fiikum. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali Khatib mengingatkan, mari kita gunakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Mari kita gunakan waktu yang Allah berikan kepada kita.
Karena waktu yang kita lewati hari ini, hari-hari yang kita lalui, hari berganti bulan, bulan berganti tahun, tahun berganti windu berganti abad, semuanya berjalan tanpa ada yang mampu menghentikan. Tinggal bagaimana kita mengisi hari-hari yang kita lalui. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan batas waktu hidup kita. Kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Masalah kapan kita akan kembali itu hak Allah, dan itu yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar kita senantiasa beramal sebaik-baiknya, seikhlas-ikhlasnya. Karena apa? Karena kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara kita yang hadir di tempat ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah 10-20 tahun yang akan datang, atau mungkin 1 tahun 2 tahun yang akan datang, atau sebulan, atau sehari, atau bahkan mungkin Jumat ini adalah Jumat yang terakhir yang Allah berikan kepada kita. Maka kesempatan kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala jangan kita sia-siakan. Ketika Allah memberikan kesempatan itu, mari kita manfaatkan kesempatan itu. Ketika Allah memberikan kemampuan kita untuk berbuatlah sebaik-baiknya, seikhlas-ikhlasnya, karena kita tidak pernah tahu, mungkin perbuatan itulah perbuatan yang terakhir yang Allah berikan kesempatan kepada kita untuk menutup hidup kita. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yakin kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bertemu dengan Allah. Kita akan berjumpa dengan Allah. Amal apa yang sudah kita kumpulkan? Amal apa, kebaikan apa yang sudah kita kumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu menjadi saksi bagi diri kita bahwa kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka niatkan, yakinkan pada diri kita bahwa setiap segala sesuatu yang kita lakukan semata-mata hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama menguatkan tekad kita, menguatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu pun yang terjadi, jika Allah tidak akan menghendaki, maka tidak akan pernah terjadi. Tugas kita adalah bagaimana kita berusaha sekuat sekemampuan kita agar kita ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menjawab, ya Rabb, inilah yang sudah saya lakukan. Ya Rabb, inilah yang sudah saya berikan. Ya Allah, inilah yang sudah saya lakukan. Maka disitulah kewajiban kita sebagai seorang makhluk untuk senantiasa meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.